Ternyata benar apa yang ibu rasakan. Firasat itu ternyata menggambarkan tentang kepergianmu selama-lamanya. Sakawuni anakku, mengapa begini jadinya? Ibu kangen sekali padamu. Tapi sekarang kau datang untuk pergi selama-lamanya. Anakku. Ibu tenang dulu. Semua ini sayalah yang bersalah. Saya tidak bisa merawat dan menjaganya secara benar. Saya puncak bukit penampihan di janib tangis dan berselimut kabut duga. Tunjung Abang, Tunjung Ireng, Tunjung Jambon dan Tunjung Putih meneteskan air mata haru melihat pemandangan di depannya. Mereka semua bersimpuh di sekeliling jenazah Sakawuni. Tunjung Abang, Tunjung Ireng, Tunjung Putih, Tunjung Kuning dan Tunjung Jambon. Ayo, segeralah kalian siapkan upacara penguburan anakku. Jangan terlalu lama Sakawuni dibiarkan begini. Ibunda Tunjung Biru, dia ingin dikubur di samping makam ayahanda Menyakap. Begitulah keinginannya semasa masih hidup. Baik, Kamandanu. Saya ikuti keinginannya itu. Malam turun perlahan-lahan. Bulan tenggelam di telan awan hitam, sunyi dan sepi. Duka masih mewarnai puncak bukit penampihan. Angin malam bertiup kencang dan dingin. Di dalam pondok kediaman Dewi Tunjung Biru, nampak Arya Kamandanu tengah berbincang-bincang dengan Ibunda Tunjung Biru. Semua ini saya yang bersalah. Waktu itu Sakawuni telah merasakan perutnya yang sakit. Saya tidak tahu kalau itu tanda-tanda hendak melahirkan. Seharusnya saya mulai membatasi diri dalam kesibukan. Tapi saya malah mempercayakan itu pada Panji Ketawang, keponakan saya. Ketika benar-benar sudah terasakan sakitnya, saya baru memanggil seorang tabib. Beruntung tabib itu saya kenal, sehingga pertolongan dapat segera diberikan. Dan Sakawuni pun melahirkan bayinya dengan selamat. Jadi, bayinya selamat? Iya, bayinya selamat dan sehat. Aku ingin melihatnya, Kamandanu. Aku ingin menggendongnya. Mengapa diam, Kamandanu? Maksud saya setelah Sakawuni melahirkan bayinya dengan sehat dan selamat, sementara itu Sakawuni selamat tak kurang suatu apapun. Lalu, selang beberapa lama kemudian, Sakawuni kembali mengeluh sakit. Darah terus mengalir keluar dari akibat melahirkan itu. Saya masih sempat memanggil tabib, dan tabib mengatakan darah baru bisa dihentikan apabila ada daun seligi putih. Sedang daun itu adanya di desa Tebu. Seorang pembantu tabib bernama Bapak Wali Kadep berusaha mencarinya. Tapi terlambat. anakku Sakawuni. Akhirnya Sakawuni tidak tahan lagi, Ibunda Tunjung Biru. Sudah. Jangan lanjutkan ceritamu, Kamandanu. Yang harus kau pikirkan sekarang adalah bayinya. Anak itu harus kau rawat baik-baik. Tapi saya merasa bersalah, Ibunda. Saya mohon maaf atas ketidakmampuan saya menjaga Sakawuni.
Seandainya saya tidak lamban, andai saja saya tidak selalu sibuk, barangkali tidak seperti ini jadinya. Tidak, anakku. Kau tidak bersalah apa-apa. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya tinggal menerima nasib saja. Uni, maafkan aku, Uni. Kau sama sekali tidak bersalah, anakku. Sebagai seorang pejabat kerajaan, tentu kau selalu disibukkan dengan urusan pemerintahan. Sudahlah, ini bukan salah siapa-siapa. Yang penting sekarang adalah anak yang dilahirkannya itu. Dia harus ada yang merawatnya, Kamandanu. Tak mungkin seorang bayi dibesarkan oleh seorang laki-laki. Kecuali kalau kawin lagi, dan bayi itu akan ada yang merawatnya, menyusuinya, dan menjaganya. Kamandanu, aku inginkan anak itu. Bawalah dia ke Bukit Penampihan ini. Biarlah aku dan para muridku yang akan menjaga dan merawatnya. Maaf, Ibunda Tunjung Biru. Untuk kawin lagi tidak mungkin untuk saya. Sebab cinta saya tunggal kepada Sakauni. Biarlah saya yang akan merawatnya. Saya tidak akan mencintai wanita lain. Dan sebagai bukti dari cinta saya itu, maka saya berjanji akan merawat dan mengasuh bayi itu sendirian saja. Jadi kau tak akan memberikan bayi itu padaku? Maaf, Ibunda Tunjung Biru. Bukan saya tidak memberikannya, tapi sudah janji saya pada Sakawuni untuk mengasuh anak saya. Nanti, sekali waktu saya sempatkan kemari membawa bayi itu, jika Ibunda ingin melihat dan menimangnya. Sebenarnya, aku inginkan sekali anak itu, Kamandanu. Ingin rasanya membesarkan anakmu di puncak Bukit Penampihan ini. Saya terlanjur berjanji pada Sakawuni bahwa sebagai pernyataan dari rasa kesetiaan, maka saya akan mengasuh anak itu sehingga besar dan dewasa. Di samping itu, Ibunda, sebagai pelipur lara menghibur hati saya yang pedih ditinggal Sakawuni, Dewi Tunjung Biru kecewa karena keinginannya mengambil bayi dan membesarkannya di puncak Bukit Penampihan ditolak Arya Kamandanu. Dia tidak bisa memaksa, karena itu adalah hak Arya Kamandanu sebagai ayah dari bayi itu. Malam pun semakin larut, sepi semakin menggigit. Bulan berjalan tersarup-sarup timbul tenggelam di mega-mega. Percakapan Kamandanu dengan Dewi Tunjung Biru telah lama berakhir. Mereka telah tertidur di dalam biliknya masing-masing. Puncak Bukit Penampihan masih tersaput kabut, murung dan duka. Malam yang murung dan penuh duka telah lewat. Pagi yang cerah menggeser suasana dengan kicau burung dan kokok ayam yang bersahutan, seolah sengaja ingin melupakan apa yang baru saja terjadi. Pagi itu, Arya Kamandanu mohon diri untuk kembali ke Majapahit. Jadi, kau bermaksud ingin segera kembali, Kamandanu? Benar, Ibunda. Saya ingin mohon pamit untuk kembali ke Majapahit. Banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Mengapa tak tinggal dulu untuk beberapa hari di sini? Istirahatlah dulu di puncak Bukit Penampihan ini. Ya, pekerjaan kau dituruti tidak akan ada habisnya, Kamandanu. Saya harus kembali dengan segera, karena izin saya pada Gusti Permaisuri tidak akan lama. Di samping itu, Ibunda, Gusti Prabu sekarang ini tengah sakit keras. Saya harus waspada dan berjaga-jaga di istana untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Nampaknya ada sesuatu yang menuntut perhatianmu di istana Majapahit, Kamandanu. Benar, Ibunda Tunjung Biru. Bukan saja karena sakitnya Gusti Prabu, tapi lepas dari masalah sakitnya beliau, sekarang
Sekarang ini istana Majapahit tengah dicengkeram oleh situasi tidak menentu. Kami semua hampir tidak dapat memastikan mana lawan dan mana kawan. Maksudmu, cepat atau lambat akan terjadi pergeseran kekuasaan? Saya menangkap situasi itu. Berhati-hatilah, Kamandanu. Kau baru saja ditinggal istrimu yang tercinta. Sebaiknya kau tak perlu terlalu tenggelam dan terarus oleh situasi yang tidak menentu itu. Saya memang telah bertekad untuk mengundurkan diri dari istana. Saya ingin kembali menjadi rakyat biasa, karena saya pun dulunya berasal dari rakyat biasa. Mungkin kau sudah punya rencana tersendiri setelah kau mengundurkan diri dari kehidupan pemerintahan. Saya ingin menumpahkan perhatian dan kasih sayang saya pada anak. Saya ingin mengasuh dan membesarkan anak saya secara bersungguh-sungguh. Sebab demikianlah pesan terakhir Sakawuni menjelang kepergiannya. Kamandanu, begitu besar cinta dan kasih sayangmu pada Sakawuni. Aku senang dan bangga melihat tekadmu itu. Kau rela meletakkan jabatanmu semata-mata untuk membesarkan anakmu. Sebenarnya sudah sejak dulu saya bermaksud mengundurkan diri. Waktu itu Sakawuni masih ada, tapi Gusti Prabu Sangramawijaya menolaknya. Baru sekarang saya kembali bertekad mengundurkan diri. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Biarlah kedudukan saya digantikan oleh orang lain. Saya tak ingin berperan lagi. Peranmu sudah cukup, Kamandanu. Sejak kematian istrimu, peranmu yang akan datang adalah rawatlah anak itu baik-baik. Karena kau sekarang sudah menjadi seorang ayah. Benar, Ibunda. Saya pun menyadarinya. Ya, rasanya aku memang tidak bisa menghalangimu lama-lama. Berangkatlah, anakku. Jangan lupa tengok dulu makam istrimu. Baik, Ibunda Tujuh Biru. Saya mohon diri. Dewi Tunjung Biru tidak bisa menahan Kamandanu lama-lama. Alasan yang dikemukakan membuatnya tak berdaya. Sebenarnya dia ingin agar Arya Kamandanu dapat tinggal untuk beberapa hari lagi. Setelah hari menjelang siang, barulah Arya Kamandanu berangkat meninggalkan pondok Dewi Tunjung Biru. Sebelum berangkat menuju Majapahit, Kamandanu singgah dulu ke makam Sakawuni, istrinya. Wuni, kau terbaring sendiri di sini, dalam kesunyian tanpa batas. Ku percaya sekarang ini kau telah bertemu ayahanda banyak kapuk. Berbaringlah dengan tenang, Wuni. Istirahatlah dalam kedamaian Hyang Widi. Jangan khawatirkan anakmu. Aku akan mempertaruhkan nyawa demi membesarkan anak itu. Juga jangan lagi kau cemburu. Aku tidak akan mencintai wanita lain. Tidak akan kawin dengan siapapun. Hanya engkau, Wuni, wanitaku, sekaligus istriku. Percayalah, agar kau dapat tinggal dengan tentram di alammu yang baru, rumahmu yang baru. Arya Kamandanu berlutut di sisi makam istrinya. Wajahnya masih nampak murung dan duga. Gundukan tanah merah di depannya ditatapnya dengan dalam, seolah Sakawuni tengah tertidur lelap di sana. Kamandanu mohon pamit pada istri tercinta, sekaligus mengikrarkan janji untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Wuni, aku mohon pamit. Restuilah aku kembali ke Majapahit. Anak kita sudah menanti di sana. Kasihan dia kalau ditinggal terlalu lama. Aku sudah bertekad untuk membesarkan anak kita secara bersungguh-sungguh, Wuni. Aku akan meninggalkan kehidupan istana dan menjadi rakyat kembali. Kau pasti senang mendengarnya, bukan? Ya, aku akan lebih menaruh perhatian pada anak kita. Bukankah kau sendiri yang menghendakinya, Wuni? Aku akan merawat dia baik-baik. Dan ini pun kulakukan sebagai bukti cinta dan kesetiaanku. Aku akan selalu mencintaimu dan setia padamu.
Sampai maut datang menjemputku, aku akan setia dan cinta padamu. Arya Kamandanu lalu merunduk sujud ke tanah merah di depannya. Dia ingin mohon pamit. Diciumnya gundukan tanah itu dengan penuh perasaan yang dalam. Dewi Tunjung Biru menyaksikannya dengan haru. Tak urung dia pun meneteskan air mata. Huni, berbahagialah kau di alam baka. Arya Kamandanu ternyata memang seorang suami yang tabah dan setia. Kau beruntung dapat menikahnya dan menjadikannya suami. Karena di dunia ini tidak semua laki-laki seperti dia. Biasanya lelaki akan segera melirik wanita lain untuk dijadikan pengganti istrinya yang telah tiada. Tetapi lelaki ini lain, dulu. Dia sederhana, lugu dan jujur, tampan dan berwibawa. Kau pasti senang dan bahagia hidup bersamanya selama ini. Sekarang kau tinggal istirahatlah dengan tenang. Tenteramkan hatimu di alam sana, dulu. Karena dia begitu setia padamu. Cintanya tak akan lekang oleh panas dan tak akan susut oleh hujan. Kau sedang dalam kesunyian dan